Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Mahdi Robadan dengan NIM 2409106101. Saya dari kelas C. Hari ini kita membahas tentang graph dari halaman 21 sampai 77. Apa itu graph? Nah, jadi graph adalah kumpulan noktas atau simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graph dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graph adalah dengan menyatakan objek sebagai nokta, bulatan, atau titik atau vertex. Sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis edge. Nah, C sama dengan VI, di mana Q sama dengan graph, P sama dengan simpul atau vertex, node atau titik, kalau I busur atau edge atau arch. Jadi graph merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan, banyak sekali struktur yang bisa dipresentasikan dengan graph, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graph. Seringkali graph digunakan untuk mempresentasikan suatu jaringan. Misalnya, jaringan jalan raya dimodelkan graph dengan kota sebagai simpul, vertex atau node, dan jalan menghubungkan setiap kotanya sebagai sisi edge yang bobotnya weight adalah panjang dari jalan tersebut. Ini ada beberapa cara untuk menyimpan graph di dalam sistem komputer. Itu ada kedua. Satu, graph tak berarah atau unidirected graph atau non-directed graph. Urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misal, busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. Dua, graph berarah, yaitu atau directed graph. Jadi, urutan simpul mempunyai arti. Misal, di simpul AB adalah E1, sedangkan busur BA adalah E8. Yang ketiga ada berbobot atau weighted graph. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Kita lanjut A, tree. Apa itu tree? Tree dalam pemrograman merupakan struktur data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan terutama untuk mempresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root atau akar, dan sisa elemen yang lain disebut sebagai simpul, node, atau vertex yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain, yang disebut subtree atau cabang. Nah, adapun perbedaan graph yang tree sebagai berikut. Itu ada dua. Yang pertama ada pada tree tidak terdapat cycle. Kedua, pada graph tidak memiliki root. Kita lanjut, istilah-istilah dalam graph itu ada beberapa saja, yaitu vertex. Vertex adalah himpunan node atau titik pada sebuah graph. Yang B yaitu edge. Nah, edge itu adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Di situ ada C, adjacent. Nah, adjacent adalah dua buah titik dikatakan berdekatan atau adjacent jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi adalah sisi E3 sama dengan V2 V3. Insiden dengan titik V2 dan titik V3
tetapi sisi E3 sama dengan V2, V3 tidak insiden dengan titik V1 dan titik V4. Nah, V1 adjacent dengan titik V2 dan titik V3, tetapi titik V1 tidak adjacent dengan titik V4. Ini dapatnya begini ya. Lanjut D, weight. Apa itu weight? Nah, weight adalah sebuah graf G sama dengan V, I, disebut sebuah graf berbobot atau weight graph apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real W pada himpunan E. Misalnya W bagi E R. Jadi nilai WE disebut bobot untuk sisi E atau I. Graf berbobot tersebut dinyatakan pula sebagai G sama dengan VEW. Nah, graf berbobot G sama dengan VEW dapat menyatakan nih, suatu sistem perhubungan udara di mana. Nah, yaitu V, yaitu himpunan kota-kota. Kalau I, himpunan penerbangan langsung dari satu kota ke kota lain. Kalau W, fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Nah, suatu sistem jaringan komputer ada di mana? Yaitu V. V sama dengan himpunan komputer. E, himpunan jalur komunikasi langsung antar dua komputer. Dengan W itu fungsi bernilai rel pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Sorry. Kemudian path. Nah, apa itu path? Path adalah warp dengan setiap vertex berbeda. Contoh, P sama dengan D5B4C2A. Sebuah warp W didefinisikan sebagai urutan tidak nol, vertex atau dan edge. Diawali origin vertex dan diakhiri terminus vertex, dan setiap dua edge berurutan adalah series. Contohnya, W sama dengan A1, B3, C4, B1, A2. Terakhir ada F, cycle. Nah, apa itu cycle? Cycle adalah sirkus ataupun cycle atau sirkuit atau circle. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Baik, kita lanjut C, representasi graf dalam bentuk matrix. Nah, jadi yang pertama ada adjacency matrix graf tak berarah. Nah, di sini gambarnya ya. Nah, matriks yang digambarkan pada 1B merupakan representasi dalam bentuk adjacency matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 1A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjacency matriks tersebut adalah sebagai berikut. Nah, pertama, matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar X N kali N, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Dua, matriks yang terbentuk adalah matriks simetris dengan sumbu simetris adalah diagonal dari titik kiri atas ke titik kanan bawah. Yang ketiga, data yang terdapat baik dalam baris maupun kolom dapat menyatakan degree sebuah simpul. Contoh, baik pada baris D maupun kolom D, jumlah angka satunya adalah 3 buah, di mana jumlah ini menyatakan degree simpul D. Lanjut kedua, matriks adjacency matriks graf berarah. Nah, metrik yang digambarkan pada
Gambar 2b merupakan representasi dalam bentuk agensi metrik dari graf yang digambarkan pada gambar 2a. Nah, itu ada beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada agensi metrik. Oke, yang pertama adalah metrik yang terbentuk adalah metrik bujur sangkar N kali N, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Metrik ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Dua, metrik yang terbentuk mungkin simetris, mungkin juga tidak simetris. Itu menjadi simetris bila hubungan antara dua buah simpul, yaitu V1 dan V2. Terdapat unsur dari V1 ke V2 dan juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga, hal pokok yang dinyatakan oleh metrik ini adalah unsur yang keluar dari suatu simpul. Dengan demikian, data yang terdapat dalam suatu baris dapat menyatakan out degree simpul yang bersangkutan. Nah, contohnya nih, jumlah elemen yang nilainya sama dengan 1. Pada baris B ada 3 elemen. Ini menyatakan jumlah out degree simpul B adalah 3. Yang terakhir, data yang terdapat dalam suatu kolom dapat menyatakan in degree simpul bersangkutan. Contohnya ini, jumlah elemen yang nilainya 1, itu pada kolom B ada 2 elemen. Itu menyatakan in degree simpul B adalah 2 buah. Dan yang terakhir, agensi matriks gerak berbobot tak berarah. Nah, nilai yang ada dalam tiap elemen matriks menyatakan bobot unsur yang menghubungkan dua buah simpul yang bersangkutan untuk dua buah simpul yang tidak berhubungan langsung oleh sebuah unsur, maka dianggap dihubungkan oleh sebuah unsur yang nilai bobotnya tidak terhingga. Nah, dalam pemrograman, karena keperluan algoritma, maka dari total bobot seluruh unsur yang ada atau yang mungkin ada. Nah, contohnya pada gambar 3 ini, simpul A dan C tidak berhubungan langsung melalui sebuah unsur. Maka untuk elemen metrik yang bersangkutan diisi dengan nilai 999, karena nilai 999 dalam kasus ini cukup mewakili nilai tidak terhingga. Oke, sampai di sini dengan materi grab dari struktur data. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.